atau tesis ya, atau yang berupa lab, tapi juga sebenarnya sehari-hari misalnya dalam pekerjaan saya ingin meriset sesuatu untuk mengambil keputusan itu disebutnya riset ya. Sehingga yang sekarang berkembang adalah bagaimana menciptakan sebuah riset sederhana tapi basis datanya clear atau cukup jelas dan juga konsep dari awal sampai akhir itu runut gitu ya. Nah, ini sebenarnya runutan yang harus dilakukan, tidak boleh ngacak ya runutannya. Pertama adalah membuat proposal penelitian. Jadi proposal itu bukan berarti, bentuknya harus draft yang tebal ya. Misalnya satu halaman, PowerPoint aja udah cukup, yang penting di situ ada tujuannya mau ngapain gitu ya, latar belakangnya apa, lalu, hipotesanya atau tujuan dari penelitiannya mau seperti apa, metodenya mau bagaimana. Nah itu cukup satu sebenarnya kalau dalam, riset-riset sederhana maupun yang, cepat gitu ya. Nah, setelah itu pengumpulan data. Terserah mau risetnya mau pakai data yang kalian ambil dari survei atau misalkan data dari lab ataupun nanti data dari sekunder atau data dari sumber lain. Misalnya dari laporan keuangan ataupun BPS dan sebagainya. Lalu setelah itu dianalisis data sesuai dengan proposal di awal, metodologinya apa yang digunakan, lalu dianalisa datanya dan diuji. Pengujian ini kalau di dalam kampus biasanya adalah ujian sidang gitu ya atau seminar. Nanti diuji apakah pertanyaan dari dari peserta seminar bisa dijawab ataupun kritikan yang masuk dari hasil paparan terhadap penguji-penguji bisa dilanjutkan atau diperbaiki hasilnya, dan setelah diperbaiki baru dikatakan bahwa penelitian itu layak. Selama tidak ada proses pengujian maka penelitian itu tidak layak atau tidak teruji ya. Misalkan kalian bikin penelitian sendiri tapi nggak ada yang nguji terus diupload, nah itu berarti belum layak karena harus diuji biar kita yang baca tahu bahwa memang proses dari data ini dianalisa sampai pada saat finalisasi di-upload dan di-publish itu sudah proses tahap pengujian yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah layak ya. Kalau di perusahaan tuh biasanya presentasi dulu ke pimpinan, nanti ada perbaikan, setelah oke semuanya baru bisa dilaksanakan hasil dari riset tersebut. Nah, lalu biasakan kita harus paham bahwa data itu bisa berupa data primer atau data sekunder ya. Data primer itu contohnya data survei yang diambil langsung. Nah, itu data primer. Jadi kamu ngambil datanya langsung, cari ya. Nah, kalau data sekunder itu kamu cari data tapi dari sumber yang lain, misalnya dari BPS, laporan keuangan gitu ya yang kita download, lalu kita analisa. Biasanya kalau MK itu di skripsi itu laporan keuangan ataupun dari BEI gitu ya terhadap indeks saham. Nah, itu disebutnya data sekunder. Ya, tapi kalau data primer kalian bikin kuesioner, lalu kalian survei, kalian ambil sendiri gitu ya. Baik online maupun offline surveinya itu data primer yang diambil langsung. Nah, berikutnya yang saya mau infokan terhadap skala data. Nah, data itu sebenarnya ada 4 kategori skala ya, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini kalau diurutkan dari yang kastanya paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, nominal ordinal biasa dikenal dengan kategorik, data kategorik. Contohnya kalau nominal itu hanya bisa dibandingkan saja. Jenis kelamin laki-laki perempuan, jadi tidak ada istilah laki-laki lebih kuat dari perempuan, nggak ada. Jadi cuma ada laki-laki perempuan. Warna juga sama, hanya bisa digolongkan saja. Warna merah, biru, jadi nggak ada istilah biru lebih lebih lembut atau misalkan merah lebih berani, nggak ada ya. Jadi hanya ada warna merah. Suku juga sama, suku Jawa, suku Sunda. Merek juga sama, golongan saja dan pekerjaan. Lalu kalau dari sisi ordinal dia naik satu tingkat. Selain digolongkan dia juga bisa diurutkan. Contohnya adalah tingkat pendapatan. Mulai dari kurang dari 1 juta, 1 sampai 5 juta, sampai lebih dari 10 juta itu berarti adalah tingkatannya ada ya, jabatan, lalu pendidikan. Berarti itu masuknya skala ordinal ya. Yang penting kalian paham tahu nih, mana ordinal, mana nominal. Nah, tapi kalau interval sama rasio mirip, mirip dia. Ada satuannya, bisa diukur ya, suhu, IPK. Nah, apa bedanya? Bedanya di pembanding. Kalau rasio karena dia tingkatannya paling tinggi, dia misalnya jarak ya, jarak 10 kilometer sama dengan 2 kali 5 kilometer itu udah benar, ya. Bobot juga sama. 10 kilo sama dengan 5 kilo tambah 5 kilo itu artinya rasio. Tapi kalau suhu tidak, ya. IPK tidak. Suhu 100 derajat itu tidak sama dengan 50 derajat tambah 50 derajat, itu nggak sama, ya. Karena ada rumus timbangan di situ. IPK juga sama. IPK 4 itu tidak sama dengan 2 kali orang yang IPK-nya 2. Watt lampu juga sama. Watt lampu artinya
terangnya lampu 10 watt itu tidak sama ketika saya beli lampu 5 watt 2 saya sandingkan, maka tidak bisa disandingkan. Nah, itulah perbedaannya interval sama rasio ya. Jadi ya kalau interval dia tidak bisa rasiokan atau dibandingkan, tapi kalau rasio bisa. Nah, prinsip data, kalau data sampah yang kamu olah ya hasilnya akan sampah lah gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa data itu sampah? Data yang paling tahu data kita sampah kita sendiri ya. Misalnya kamu penelitian harusnya sampelnya itu acak, tapi kamu karena males gitu ya, jadi kamu ambilnya hanya orang-orang terdekat aja, itu udah pasti sampah yang keluar, ya. Tidak bisa mewakili populasi. Nah, ini contoh kuesioner ataupun, yang biasa disebar ya melalui Google Form atau ada apa, sejenis aplikasi, survei ya yang bisa diisi. Sekarang kan semua serba mudah ya, tinggal broadcast, jadi orang isi dapat data. Kalau dulu kan harus turun lapang dan sebagainya. Apakah saat ini masih ada, survei yang turun lapang? Banyak ya. Biasanya turun lapang itu untuk memvalidasi datanya. Karena kalau kita online, biasanya kalau online itu dia kurang bisa dikendalikan atau dikontrol ya. Karena orang siapapun bisa ngisi gitu. Tapi kalau offline kan enggak, dia benar-benar di-screening dari awal. Lalu proses screeningnya gimana? Itu bisa saja dilakukan di online. Nah, data sekunder yang diambil dari sumber lain, contoh data laporan keuangan, data yang bersumber dari buku, ataupun yang bersumber dari website. Hari ini kita akan fokus kedua ini ya, univariate data analysis pelan-pelan saja dan bivariate analysis. Jadi setelah saya praktikkan pelan-pelan gitu ya, nanti kalian silakan lakukan kembali ya. Tidak perlu dikumpul ya, nggak perlu dikumpul, kalian latihan aja sendiri ya terkait hal-hal yang sudah saya lakukan. Nanti kita sampai 1 semester sampai multivariate nanti ya. Hari ini kita bahas univariate dan bivariate. Univariate berarti hanya melibatkan satu variabel saja. Ya kayak kemarin kita menghitung rata-rata, standar deviasi ya frekuensi dengan grafik dengan bar chart dengan pie chart gitu ya. Saya pasti akan ajarkan basisnya ya atau basicnya. Nanti kalian silahkan improvisasi ya atau apa ya mengkreativitaskan sendiri nanti laporannya mau seperti apa gitu gambarnya mau di otak atik silakan. Nanti saya kasih pengantarnya aja. Jadi kalian silakan otak atik sendiri ya. Nah, ini nanti terkait fungsi data karena data begitu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Biasanya orang-orang menggunakan data untuk melihat perilakunya, apa yang harus dilakukan, apakah tepat sasaran atau tidak terhadap produk yang mau diluncurkan. Nah, ini dibutuhkan data-data yang memang nanti bisa menggambarkan perilaku responden atau perilaku konsumen ya untuk membuat keputusan yang tepat seperti apa. Sehingga perencanaan-perencanaan yang disusun di awal itu sesuai dengan outputnya. Kenapa? Karena kamu sudah pegang data di awal dan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan terkait data sekunder dan primer, ada kuantitatif dan kualitatif. Nanti bagaimana kualitatif saya kuantitatifkan untuk dimasukkan ke software dan dianalisa lebih dalam lagi ya. Ini pelan-pelan saja. Dari data survei kita bisa bisa otak-atik ya, outputnya seperti apa ya, informasi yang ada seperti apa. Jadi kalau kalian ikut ke seminar-seminar kakak kelas itu ya yang yang seminar skripsi kalau nggak salah ya, itu biasanya mereka kan ada deskriptif hanya untuk melihat, oh yang jumlahnya laki-laki sekian, perempuan sekian gitu ya, hanya begitu aja. Padahal ada informasi yang lebih menarik ketika kita gabungkan antar variabel bivariatnya ya. Nah ini tentang mean, median, modus ya seperti kemarin bahwa di ukuran pemusatan tidak hanya ada rata-rata tapi ada median dan modus. Misalnya kalau kalian sering sering dengar itu kalau pembawa berita ya, rata-rata yang hadir adalah pejabat misalnya. Dia jangan ngomong rata-rata aja udah salah ya. Karena yang disebutkan adalah pejabat. Pejabat itu kan nominal ya. Nominal itu nggak bisa pakai rata-rata. Masa pejabat A tambah pejabat B tambah non pejabat sama dengan pejabat. Harusnya ukuran pemusatannya adalah modus ya. Jadi yang dia ungkapkan adalah sebagian besar yang datang adalah pejabat negara. Nah, itu baru benar. Tapi kalau dia bilang rata-rata itu salah. Nah, itu sering sekali didengar penggunaan rata-rata yang salah tempat ya. Karena rata-rata itu kan rumusnya sigma xi min x bar sigma xi per n ya. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau misalkan reunian ini yang datang rata-rata laki-laki, nah itu salah. Masa laki-laki tambah perempuan tambah laki-laki tambah perempuan sama dengan laki-laki kan salah. Tapi yang benar adalah yang paling banyak hadir di acara reunian adalah laki-laki. Nah itu baru benar karena yang dipakai adalah modus ya. Sehingga untuk
pengukuran pemusatan tidak hanya dilakukan atau tidak hanya digunakan rata-rata saja, tapi bisa median dan modus tergantung objeknya apa ya. Lalu untuk penyebaran tadi ya yang kemarin kita sudah bahas tentang standar deviasi ya, di mana seberapa jauh menyimpang dari titik pusatnya. Nah ini contoh satisfaction consumer ya, lalu juga gender biasanya pakai modus ya. Tapi kalau pendapatan bobot biasanya pakai rata-rata. Ini saya langsung saja untuk ilustrasi sama kemarin terkait nilai ujian ya dan sebagainya supaya tidak semuanya menggunakan rata-rata. Jadi kalau variansnya lebih kecil berarti rata-ratanya itu memang datanya mengumpul di titik tersebut ya. Tapi kalau variansnya besar berarti penyebaran datanya agak luas sehingga agak sulit kalau kita menggunakan rata-rata hanya rata-rata dengan seluruh kondisi datanya saja. Oke. Nah, selanjutnya saya akan langsung praktekkan dengan 2 aplikasi ya. Kita coba pakai Excel dan pakai SPSS nanti ya. Jadi pastikan SPSS sudah diinstal ya. Nanti kabarin saya kalau ada kendala. Nah, ini data survei. Jadi survei ini dilakukan tahun 2021 ya, di mana survei ini adalah survei peluang ataupun kecenderungan orang untuk berwakaf ya. Wakaf itu artinya orang memberikan hartanya ataupun misalkan lahannya, atau mobilnya, kendaraannya, atau rumahnya untuk kegiatan atau menolong yang lain ya. Jadi, nah saat ini sudah didirikan Badan Wakaf Indonesia. Nah, gunanya adalah jika orang mau berbuat baik nggak hanya bisa mewakafkan sebuah barang ataupun benda yang memang berbentuk gitu ya, tapi juga pengen wakaf itu dalam bentuk uang. Jadi kalau saya mau wakaf uang boleh. Nah, ini pengen dilihat apakah orang yang terbiasa berwakaf juga dia punya dia juga punya niatan untuk berwakaf uang. Nah, ini kita akan mencoba untuk mengambil ya analisa dengan sebegitu banyak pertanyaan di sini ya. Ini ada pertanyaan benar salah terkait pengetahuan. Lalu berikutnya adalah persepsi ya, setuju sangat setuju. Nah, hari ini kita hanya sampai sini dulu pelan-pelan. Sampai nah ini dia, sampai sini saja dulu ya hari ini. Kita akan coba analisa data mulai dari karakteristik demografi sampai pertanyaan terhadap apakah pernah melakukan wakaf selama 2 tahun terakhir, jika iya berapa kali dia melakukan wakaf dalam 2 tahun terakhir, lalu apakah dia juga pernah berwakaf uang, kalau iya berapa kali gitu ya. Nah ini disebutnya demografi responden ya. Demografi itu artinya sesuatu yang menempel pada responden tersebut, biasanya dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, sampai pengeluaran per bulannya. Nah, saya akan coba untuk mengerjakan dengan Excel dulu ya, dengan Excel, lalu berikutnya setelah Excel beres kita interpretasi, kita akan coba analisa dengan SPSS. Nanti seberapa cepat si software itu menganalisa data yang kita olah dengan Excel ya. Nah, dua-duanya harus bisa. Kenapa? Karena tadi saya bilang sebelumnya, kalau di perusahaan tersebut memang tersedia software, maka itu mempermudah pekerjaan kita. Tapi kalau tidak ada softwarenya, maka mau tidak mau kita sudah bisa menggunakan Excel ya dengan terbiasa gitu ya, dengan cepat juga di sini ya. Jadi yang ini saya total ada 37 responden ya. Ini saya copy ya dari usia sampai sini yang kuning ini saya copy. Ya, ini saya copy. Lalu saya taruh di sheet 2 ya. Nah, ini dia. Sehingga saya punya data, saya klik di sini, saya tulis demografi. Demografinya saja. Oke. Saya izin matiin itu dulu biar biar kameranya biar stabil. Oke. Nah, sudah terlihat Excel-nya ya? Sudah terlihat ya? Oke. Nah, sekarang kita akan keluarkan univariate. Jadi kita akan analisa dulu ya. Di sini saya buka Word gitu ya. Saya akan buka Word di sini. Ini dia. Nah, ini univariate analysis. Ya, kita univariate analysis dulu, analisis yang variabel satu-satu ya. Yang pertama adalah
Demografi responden. Kita mau lihat demografinya seperti apa orang yang berwakaf ya. Oke. Langkah pertama adalah kita blok dari atas ini sekali ya. Saya ini dulu. Saya kuningnya saya hilangin dulu. Nah, biar enak kelihatannya. Kita blok dulu di A sini ya. Kalau sudah di blok, pencet Ctrl sama Shift sama-sama gitu ya. Jangan dilepas gitu. Kalau sudah kita dipencet jangan dilepas, panah ke kanan sekali, klik, maka otomatis dia akan keblok semuanya. Dan pastikan bahwa seluruh judul di row pertama, row judul itu tidak ada yang kosong. Semuanya terisi ya. Karena kalau ada yang kosong satu, pivot tidak mau ya. Kita insert pivot table. Nah, ini dia. Ya, klik pivot table. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan seperti ini. Lalu saya akan keluarkan usia di sini ya. Di sini usia. Oke. Lalu saya masukkan di sini. Nah, ini ada tulisannya count of usia, artinya memang jumlah. Jangan sampai di sini tulisannya sum ya. Kalau sum itu total, maka dia akan 0 ya. Kita ganti count karena dia frekuensi. Count itu frekuensi. Ada rata-rata, maksimum, minimum, ada semua nih, varian ya. Oke. Dapat ya, ini kita copy, dapat datanya, kita copy di sini ya. Lalu saya bikin sheet baru aja ya, sheet 4. Jangan langsung paste ya, karena kalau lagi langsung paste dia akan muncul lagi pivotnya ya. Jadi pastenya adalah values yang ini. Klik kanan paste spesial values. Nah, seperti itu. Maka akan muncul ya. Nah, Bu ini urutannya nggak tepat nih yang lebih dari 55 di atas ya udah. Cara mindahinnya gimana? Cara mindahin cepatnya adalah kita blok di sini ya. Kita blok. Nah, ini kita blok, kita Ctrl X ya. Lalu taruh di sini, klik kanan insert cut cell, maka udah otomatis dia akan pindah ya. Seperti itu. Ini kita hapus saja. Totalnya 37 sudah benar ya. Lalu saya masukkan lagi jenis kelamin di row ya, ini. Nah, ini masih count, oke. Ini saya copy saja ini. Saya copy, saya masukkan di sini paste values ya. Lalu saya unklik lagi domisili. Saya klik di sini ya. Ini saya copy, ini domisilinya total 37 sama. Ya, ini paste special values. Lalu pendidikan terakhir. Ini pendidikan terakhir. Ini saya copy ya. Saya taruh lagi di bawahnya. Paste special values gitu ya. Nah, ini. Nah, pendidikan terakhir SMA-nya di atas ya. Nah, ini saya klik Ctrl X, saya blok dulu, saya taruh di sini, insert cut cell. Nah, maka udah otomatis ngurut ya. Lalu pekerjaan, saya klik di sini ya. Ini berarti pekerjaan. Ini saya copy. Ini saya copy ya. Saya paste special values. Nah, di sini terlihat bahwa ada asisten ya, asisten peneliti, asisten. Di sini saya bikin aja nih asisten aja. Asisten peneliti. Jadi ada 2 orang ya. Di sini 2, yang ini berarti saya delete. Entrepreneur sama wira swasta sama ya. Saya bikin sini 7 ya. Berarti entrepreneur saya delete ya, karena wira swasta sama. Ini PNS, lembaga publik kita samain ya. Berarti ini 5. Ini saya buang biar jadi sedikit. Nah, ini dia. Aset peneliti, ibu rumah tangga ya. Karyawan BUMN, karyawan swasta, PNS, dan wira swasta. Oke ya. Sudah. Lalu ini pendapatan per bulan. Ya, ini pendapatan per bulan saya copy di sini. Ya, lalu pengeluaran per bulan. Nah, ini dia. Ya. Ini urutannya kita ganti dulu ya, urutan yang ini. Bahwa ini kurang dari 3 juta, saya Ctrl X, insert cut cell, lalu ini urutannya berubah, saya Ctrl X lagi, saya taruh di sini, insert cut cell. Udah sesuai, juga sama.
saya Ctrl X, klik kanan insert cut cell, lalu ini juga sama, saya Ctrl X, di sini insert cut cell. Kalau sudah saya insert ya kolomnya, kita rapikan dulu di sini. Nah, ini berarti adalah usia. Ini saya saya merge ya, ini saya merge. Saya kasih keterangan nih usia. Ini saya rapihkan supaya dia ke tengah-tengah gitu ya. Ini saya buang. Saya ganti ini adalah jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin biar tulisannya ke bawah kita warp text di sini. Ini saya delete lagi. Ini ganti domisili. Ini saya delete lagi. Ini pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir saya warp text lagi. Ini berarti pekerjaan. Pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan. Ini saya delete. Saya copy, ini adalah pengeluaran per bulan. Ya. Nah, ini saya buat judulnya adalah demografi. Ini berarti frekuensi, F yang ini adalah persen ya. Persen. Nah, karena total ada 37 ya, ini saya tengahin dulu. Semuanya tinggal dibagi 37. 37. Lalu saya buat persen di sini ya. Saya buat persen, di sini saya buat persen. Klik gitu, tinggal double klik di sini. Klik-klik. Nah, maka otomatis dia udah langsung sesuai ya dengan pembagian 37 ini. Kita copy. Ini kita copy. Ya, kita tabelkan dulu. Ini saya copy ya. Jadi di sini saya bikin tabel demografi responden. Nah, ini kalau mau bagusin lagi tabelnya sebenarnya sudah ada di sini ya. Mau model seperti apa mau seperti ini ya. Nah, gitu. Terus ini kita tinggal layoutnya kita atur supaya dia di tengah. Ini dia. Kita taruh sini biar rapi. Nah, kalau dilihat sini dominannya usianya ya saya bold ya. 25 dengan kebanyakan adalah laki-laki. Lalu tempat tinggalnya juga kebanyakan di Jakarta ya. Kedua di Bogor gitu ya. Di Bogor. Lalu pendidikannya adalah S1. Ya, S1. Pekerjaannya kebanyakan adalah karyawan BUMN di sini ya. Lalu pendapatan per bulannya itu 5 sampai 10 juta dan pengeluarannya juga nih 5 sampai 10 juta. Menginterpretasikan menjadi satu cerita cukup yang paling dominan saja ya. Jadi kalau kita buat di sini ya, berdasarkan tabulasi demografi responden ya, didominasi oleh responden dengan usia ya, dengan usia 25 sampai 35 tahun. Pekerjaan ya, sini. Jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki ya. Terbanyak adalah laki-laki. Lalu domisili terbanyak ya. Dan domisili terbanyak ada di 2 kota yaitu Jakarta dan Bogor. Ya. Terus pekerjaan adalah karyawan
BUMN dengan pendapatan per bulan 5 sampai 10 juta ini ya, dan pengeluaran per bulannya juga 5 sampai 10 juta. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada tulisan yang dia 14, di sini ada yang bold tapi beda sendirinya. Maka cara merubahnya yang cepat adalah kalian blok ini, lalu format painter ya, terus dibawa aja ini. Maka otomatis dia akan sama. Saya ulang ya. Ini kan berbeda ya, supaya cepat gitu. Ini saya bold saya blok aja, lalu saya format painter, lalu ini saya klik di sini. Maka otomatis dia berubah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang buatlah ya di sini buat grafik masing-masing demografi. Kita buat ya grafiknya dari hasil demografi responden tadi. Ini masih menunjukkan karakteristik responden kita berdasarkan 37 responden yang disurvei. Oke. Nah, kita akan coba untuk membuat bentuknya persentase ya. Misalkan adalah ini ya, histogram. Ini namanya sebutnya histogram. Ya, tadi saya ulang lagi di sini. Saya bold ini ya. Saya blok lalu saya insert di sini bebas ya, mau yang begini atau yang biasa aja seperti ini. Supaya kita nggak satu-satu untuk masukin data sini ya, add ini seperti ini ya. Nah, ini title-nya kita buang. Ini adalah usia. Nah, sebenarnya di sini sudah ada nih. Nah, ini otomatis dia angkanya sudah masuk. Nah, baru kalau kita ganti dengan gambar lain, dia itu otomatis angkanya sudah masuk. Ya, karena saya maunya persen, ini tinggal tarik aja ke samping. Tarik. Nah, maka otomatis dia langsung persen. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah si usia. Ini mau saya format ininya saya ganti yang cerah kuning gitu ya. Nah, ini dia. Lalu laki perempuan karena 2 saya pakainya pie chart saja, insert. Ya, ini pie chart. Nah, dapat ini. Ini juga sama supaya saya nggak bolak-balik masukin data, tinggal chart design, pilih yang ini nih, yang style 10 ya, baru ganti yang lain. Nah, maka otomatis dia udah ada nama sama angkanya. Jadi ini nggak perlu, yang ini nggak perlu. Kita tarik sedikit di sini gitu ya. Tulisannya kita besarin. Kita besarin tulisannya. Nah, ini dia. Terus hurufnya kita nyatain gitu ya. Nah, ini karena yang lainnya pilihannya lebih banyak, maka tidak usah pakai pie chart ya, karena cuma 2. Nah, ini boleh di copy ya. Kita copy, kita paste bawahnya. Nah, ini saya mau ganti adalah si ini domisili. Maka dia otomatis akan berubah ya, domisili. Seperti itu. Lalu saya copy lagi, saya taruh di samping. Saya ganti adalah pendidikan terakhir. Saya tarik lagi ke sini. Nanti kelebihan 1, maka ini kita tarik ke bawah. Maka otomatis dia akan berubah pendidikannya, persennya ya. Lalu saya copy lagi. Nah, saya mau pekerjaan, tinggal saya tarik ya, gini, pekerjaan. Nah, ini kurang 1, tinggal tarik ke samping. Maka otomatis dia sudah muncul pekerjaan ya. Saya copy lagi di sini adalah pendapatan per bulan. Saya tarik ini. Nah, ini dia. Jadi ya di sini saya copy lagi adalah pengeluaran per bulan. Tinggal saya tarik. Jadi cepat gitu. Ketika ngolah itu nggak cuman satu-satu tapi biar cepat ya. Nah, ini boleh diganti warnanya, formatnya kita ganti dengan hijau. Yang ini kita ganti dengan biru muda. Nah, ini dia. Ini kita ganti misalnya dengan ini dia orange. Terus ini kita ganti dengan abu-abu. Nah, ini terakhir kita ganti dengan ini dia. Oke, berarti kita masukin satu-satu ya. Ini kita copy. Ini adalah grafik usia ya. Usia. Keluarin di sini. Nah, ini dia usia. Setelah usia adalah jenis kelamin.
Jenis kelamin kita copy. Jadi tahu ya cara cepat bikin grafik tanpa harus satu-satu gitu ya, tinggal copy, tarik-tarik aja datanya. Jenis kelamin, lalu domisili. Domisili ini sudah dapat ini. Domisili. Lalu setelah itu adalah pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Lalu pekerjaan. Ini pekerjaan. Lalu pendapatan per bulan. Copy. Terakhir adalah pengeluaran per bulan. Ini dia. Oke, ini sudah. Ya, jadi demografi responden sudah nih. Tabelnya menunjukkan usia, grafiknya juga sudah usia, jenis kelamin, domisili, pendidikan terakhir, terus juga pekerjaan, pendapatan per bulan, lalu pengeluaran per bulan sampai di sini ya, pendapatan sampai pengeluaran per bulan. Nah, berikutnya adalah yang kedua, perilaku berwakaf. Nah, perilaku berwakaf. Karena ada pertanyaan tentang perilaku berwakaf di sini. Yaitu, ya kita lihat di sini, apakah Anda gitu ya, ini ada 4 pertanyaan. Kita copy ya pertanyaannya. Lalu saya buka notepad gitu ya. Notepad untuk mempermudah ya. Saya paste gitu ya. Nah, ini saya copy aja. Jadi cara gampang saya supaya saya nggak ribet, saya paste di notepad, saya masukkan di sini. Ini nomor A-nya. Apakah gitu ya. Terakhir, jika ya berapa kali, ini kedua, ini ketiga, lalu ini keempat. Ya, kita punya 4 pertanyaan terkait perilaku berwakaf. Nah, ini masih ke univariate analisis ya, karena kita mengeksplor jawaban satu persatu. Nah, gitu. Jadi, apakah ini perilaku berwakaf ya? Apakah Anda pernah melakukan wakaf dalam 2 tahun terakhir? Jika ya, berapa kali dalam 2 tahun terakhir? Terus ini pernah wakaf uang enggak gitu ya. Lalu berapa kali Anda melakukan wakaf uang dalam 2 tahun terakhir. Ini berarti masih univariate variabel karena satu-satu variabel kita jabarkan. Ini disebut univariate kenapa? Karena per variabel kita jabarkan frekuensi dan persentase ya dari masing-masing variabelnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat perilaku dari berwakafnya. Tadi adalah demografinya. Apakah Anda pernah melakukan wakaf dalam 2 tahun terakhir? Nah, kita lihat di sini ya. Kita masih ada di pivotnya di sini ya, si 3 pivotnya. Ini saya kasih judul aja pivot. Gitu ya. Nah, ini dia pivotnya. Bu, ini hilang, klik aja di sini ya. Nanti dia akan muncul sendiri ya. Jadi nggak usah panik gitu ya. Tinggal klik di sini tadi ada sendiri. Nah, ini kita klik di sini, kita masukkan. Apakah Anda pernah melakukan wakaf 2 tahun terakhir? Ini kita copy ya. Kita copy di sini, kita masukkan di sini saja. Saya paste ya. Saya paste. Nah, ini dia. Berikutnya jika ya gitu ya. Ini jika ya berapa kali gitu ya. Kita copy lagi. Saya copy, masukin di sini. Nah, ini apakah Anda pernah berwakaf uang? Ya, ini saya value masih di count ya, masih di count bukan di sum. Saya copy lagi, saya taruh di sini. Pastenya values ya, jangan paste biasa. Lalu berikutnya adalah yang terakhir, jika ya berapa kali. Ini saya copy. Nah, oke, kita keluarkan di sini ya.
Ini saya delete aja ya. Apakah Anda pernah ya? Nah, ini di sini ya tidak. Kita buka saja sini. Ini adalah frekuensinya, yang ini adalah persen gitu ya. Tinggal kita bagi dengan ya ini dengan 37 ya, 37. Lalu saya klik di sini. Ini dia. Nah, ini jawaban. Ya, kita tabelkan di sini. Saya copy ya. Saya taruh di sini tabelnya. Nah, ini kan panjang ini. Nggak usah ditarik ya. Nggak usah ditarik-tarik gini. Blok aja di sini. Klik kanan. Auto fit ya. Auto fit to content. Maka dia otomatis dia akan secara manual akan memfitkan ya. Memfitkan dari datanya. Nah, ini kita buat di sini aja. Kita buat apa? Ke tengah. Nah, terus kita bikin pie chart-nya ya. Pie chart-nya ya tidak. Kita buat donat juga boleh di sini, donat ya. Lalu kita double klik boleh. Ini saya ini biar ketahuan tuh ya tidaknya. Ini juga sama seperti bar chart ya. Kita klik di sini tuh untuk di tipe ini untuk mengeluarkan keterangan dan angka langsung. Nah, ini saya buatin di sini. Saya delete itu ya. Ini saya klik aja. Kalau tidak itu biasanya agak merah. Ini saya ganti warnanya jadi merah. Kalau iya berarti hijau. Nah, gitu. Saya copy. Ini saya copy. Saya masukkan di sini. Ya. Lalu saya kasih keterangan di bawahnya ya, bahwa ya, sebanyak 54% ya responden pernah berwakaf ya, berwakaf dalam 2 tahun terakhir. Terakhir gitu ya. Sedangkan sisanya ya 46% belum pernah berwakaf dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini dulu ya. Nah, berikutnya adalah berapa kali ya dia melakukan wakaf dalam 2 tahun terakhir tadi. Ya, setelah dia berwakaf terus berapa kali? Ini saya kecilin dulu ya. Di sini kita klik di sini ya, tabelnya ya, di sini tabelnya. Ada 3 kali, 1 kali nih saya cut aja biasa di blok, control cut ya. Lalu di sini yang tidak pernah nggak usah dihitung ya, karena kan tidak pernah nggak usah dihitung. Ini saya insert aja di sini. Lalu saya tambahkan jika ya gitu ya. Ini saya copy. Nah, ini dia. Ya, ini saya copy ya. Lalu saya paste di sini ya. Nah, ini dia. Lalu seperti biasa di blok di sini klik kanan auto fit to content. Nah, tinggal di sini taruh tengah table, kita kasih yang hijau bisa, yang biru bisa. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau mau bikin grafik, kalau ini bebas ya, mau donat lagi boleh gitu ya. Atau pie chart biasa biar ketahuan gitu. Yang mana ini seperti biasa saya selalu gunakan ini untuk mengeluarkan data dan angkanya. Jadi nggak usah manual satu-satu. Ini saya kasih warna biar lebih cerah gitu ya. Nah, ini dia. Saya copy. Nah, kita buat di sini. Ya. Ini ya, tidak. Lalu ini. Ya. Nah, di sini. Responden yang berwakaf, ya, responden yang berwakaf, kita lihat sini, sudah melakukan wakaf, ya, paling banyak adalah gitu ya, lebih dari 3 kali, 38%, 38%, dan 2 sampai dan 1 kali ya 38%. Selain itu sisanya ya
2 sampai 3 kali, itu sebanyak 24%. Berdasarkan, eee, chart tersebut menunjukkan bahwa responden yang sudah melakukan infak, eee, lebih dari 2 kali sebanyak berapa? 24 tambah 3, 8, 62% ya. Kenapa? Karena kalau yang apa, yang lebih dari 3 kali sama 2 sampai 3 kalinya saya gabung, kan jatuhnya lebih dari 2 kali ya. Berarti dia didominasi ya. Oh, Rasulullah didominasi dominasi yang melakukan, wakaf ya, bukan infak, wakaf wakaf lebih dari 2 kali selama 2 tahun terakhir sebanyak 62%. Karena ini saya gabung dari 2 sampai 3 kali sama lebih dari 3 kali. Berarti dia memang, banyak melakukan wakaf, ya. Ini untuk yang wakaf saja. Berikutnya adalah apakah Anda pernah melakukan wakaf uang dalam 2 tahun terakhir, gitu ya. Ya sudah kita masukkan tadi kan sudah di sini, berarti ini adalah, jawabannya ya yang, berwakaf uang nih yang ini. Lalu saya bikin tabel lagi di sini ya. Ini saya copy, lalu saya paste di sini ya. Ini berarti jawabannya. Ini saya saya tabelkan, lalu saya buat di sini, klik di sini, klik kanan auto fit to content, lalu tabel desainnya saya ganti hijau, saya taruh di tengah gitu ya. Kontrol E ya, di sini kontrol E itu artinya di tengah. Terus saya copy yang ini tadi nih, yang ya tidak di sini, saya copy yang donat, terus saya paste, saya tarik aja di sini ya. Saya tarik untuk yang jawaban berikutnya. Nah ini dia. Maka dia otomatis berubah. Jadi tinggal diganti formatnya di sini shape-nya jadi merah. Yang ini yang ya-nya kita jadikan hijau. Ini saya copy. Ini saya copy, saya paste. Ini dia ya. Lalu saya tinggal copy di sini pernyataannya. Ya tinggal saya copy di bawah. Nah, sebanyak 51 responden ya pernah berwakaf uang ya, uang dalam 2 tahun terakhir, sedangkan sisanya 49% belum pernah berwakaf uang. Ya. Nah, ini jika ya berapa kali gitu ya Anda melakukan wakaf uang. Kita klik di sini jawabannya. Saya copy ini. Ya. Ini lebih dari 3 kalinya saya cut di sini. Yang tidak pernah tidak perlu ya. Lalu saya Oke. Sorry ya, ini sepertinya nggak bisa dibagi 37 ya. Nah, ini jangan dibagi 37 tapi dibagi, ini total ada 21 ya. Berarti ini dibagi 21. 21. Nah, ini dia ya. 28, 38 sama ya nih. Itu terus ini dibagi total juga. Total yang ada ini dibagi 19. Nggak usah, kita insert. Dibagi 19. Ya, ini dia. Ini jawaban. Ini saya blok lagi ya. Ini saya copy. Ini lalu saya saya auto fit ya, fit to content. Saya ubah jadi biru misalnya, saya taruh tengah ya. Terus saya buat sama ini ya, saya copy. Saya klik di sini. Nah, ini dia. Ya, ini saya copy. Ini dia.
Saya copy lagi ya. Responden yang berwakaf uang sudah melakukan wakaf paling banyak, lebih dari 3 kali ya, 42%, 1 kali 37%, ya, dan sisanya 2 sampai 3 kali 21%. Menunjukkan bahwa responden didominasi oleh yang sudah melakukan wakaf uang, ya, lebih dari 2 kali selama 2 tahun terakhir sebanyak, berarti 21 saya tambah dengan 42, berarti 63%, ya. Ini menginterpretasikan ya, kalau mau dirapihin ini tinggal di blok, Ctrl Z ya, gitu. Juga sama kalau saya mau rapikan di blok, Ctrl Z, jadi sudah rapih ini. Nah, ini sudah yang namanya univariate analysis, artinya masing-masing variabel saya interpretasikan berdasarkan frekuensi terbanyaknya. Jadi dia bisa menggambarkan bahwa responden ini memiliki dominasi laki-laki dengan pendapatan dan pengeluaran 3 sampai 5 sampai 10 juta. Lalu ternyata juga banyak yang sudah pernah berwakaf ya, apalagi juga mereka juga sering berwakaf uang dan didominasi oleh orang yang selalu melakukan wakaf lebih dari 2 kali. Nah, ini ada yang disebut dengan univariate analysis. Biasanya ini disampaikan di penelitian itu di bab pertama pada saat pembahasan, yaitu adalah membaca perilaku datanya. Nah, sampai sini mau ditanyakan dulu sebelum saya ke bivariate, silahkan kalau ada yang mau bertanya di bagian apa yang masih tadi pengen ditanya atau di proses mana yang tadi mungkin saya kelewat atau ada yang salah, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya ke bivariate-nya, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Gimana? Udah biasa belum ngolah data begitu? Udah biasa belum ngolah data seperti itu? Belum sih, Bu. Kenapa? Belum. Belum ya. Jadi Ya. yang terpenting yang saya ajarkan adalah basic dan cepat gitu ya. Jadi cepat. Oh, ternyata kalau saya mau bikin grafik banyak tuh nggak usah perlu satu-satu saya insert grab tuh. Tinggal copy paste aja grabnya. Nanti kamu tinggal tarik-tarik datanya. Itu mempercepat dalam proses pembuatan grafik supaya tadi ya, namanya kamu mau bekerja kan nggak mungkin satu-satu, harus cepat mengolahnya. Nah, itu yang memang saya kasih ilmunya untuk mempercepat proses dalam pembuatan grafik maupun tabel ya. Oke? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, ini baru yang univariate. Lalu bivariate dari sini apa yang bisa kita olah? Nah, memang tidak menariknya univariate adalah kita hanya membahas usianya didominasi oleh apa, jenis kelaminnya. Udah infonya cuma itu aja. Oh, pendapatannya paling banyak sekian. Nah, tapi nggak bisa memperjelas orang yang berwakaf itu karakteristiknya kayak apa ya gitu, orang yang berwakaf itu. Terus kalau orang yang berwakaf uang tuh kayak gimana ya karakteristiknya? Terakhir adalah apa benar kalau orang yang berwakaf itu sudah pasti dibilangnya, sudah pasti berwakaf uang kan gitu. Jadi kita buat di sini ya bivariate analisisnya di bawah ya. Nah, gitu. Kita klik di sini bivariate analysis. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik orang yang berwakaf ya berdasarkan usia, lalu pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulannya. Nah, ini pertama. Nah, ini tidak bisa dijawab oleh si univariate. Ya. Bagaimana karakteristik orang yang berwakaf berdasarkan usia, pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulan? Berikutnya pertanyaannya sama. Ya. Gitu. Bagaimana karakteristik orang yang berwakaf uang, gitu ya, berdasarkan usia, pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulan? Yang terakhir, apakah bisa dibuktikan bahwa orang yang berwakaf memiliki ya kecenderungan ya juga melakukan wakaf
uang, gitu ya. Jadi ada nggak kecenderungan, kan logikanya kalau kecenderungan tuh orang itu kalau dia berwakaf, dia juga berwakaf uang menjawabnya. Oh iya saya pernah berwakaf, tapi juga saya pernah berwakaf uang gitu. Artinya ada korelasinya. Nah itu bivariat. Nah ini tidak bisa dijawab oleh tabel deskriptif seperti ini. Ini nggak bisa dijawab ya. Maka kita perlu mengkombinasikan ya, mengkombinasikan variabel-variabel itu sesuai dengan apa yang dimau oleh si bivariat ini. Oke ya, siap ya. Oke, ini kita enter dulu, kita lihat jawabannya seperti apa. Ini saya bikin aja di sheet yang berbeda. Kalau mau nempel begini tinggal di double klik aja sini ya, nanti dia misah sendiri. Tapi kalau saya senangnya dia pepet aja. Double klik dah langsung nyambung. Oke, biar enak lihatnya. Nah, ini dia. Oke ya. Berarti saya butuh usia, pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulan terhadap orang yang berwakaf. Nah, kita buka pivotnya, masih pakai pivot. Ya. Oke, ini saya unklik, dah kosong ya. Kolomnya ini saya kasih adalah yang berwakaf ya. Apakah Anda pernah berwakaf gitu ya? Kita taruh di kolom. Ya, gitu. Lalu saya klik usia di row. Nah, jadi ada row, ada kolom ya. Jadi kelihatan sini ya. Ini berarti tidak pernah berwakaf, yang ini berwakaf. Lalu yang usia saya taruh di values sini. Oke. Kalau sudah langsung keluar isinya tuh. Jadi ini adalah orang yang usianya 18 sampai 25 hanya satu orang. Yang 25 sampai 35 itu sebagian besar, setengahnya lebih adalah yang berwakaf. Nah, ini dari 45 sampai 55 tahun 6 orang itu hanya 2 orang yang berwakaf. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Nah, ini berarti terhadap si usia. Kita akan taruh di bawah lagi ya, di sini. Past special values ya. Nah, ini dia. Oke. Lalu saya ganti usia dengan pendidikan terakhir. Nah, ini pendidikan terakhir. Saya masukkan lagi, masih count. Ini saya copy lagi. Saya taruh di bawahnya. Past special values. Nah, terakhir adalah terhadap pendapatan per bulannya. Masukin sini values ya. Ini saya copy. Saya masukkan. Paste. Ya, oke. Di sini. Nah, ini dia. Ini saya atur dulu usianya. Nah, ini sudah. Terus saya delete ya di sini. Ini berarti adalah si pendidikan. Dekat di sini ya. Nah, ini dia. Lalu terakhir adalah yang pendapatan per bulan. Ini juga saya delete. Ya, ini saya cut, saya taruh di sini. Nah, ini terakhir baru ini saya cut, saya taruh di bawah sini. Sudah? Nah, ini dia. Terus ini saya insert ya, insert right. Berarti ini adalah usianya. Ini pendidikannya tadi ya, sesuai. Ya, ini adalah pendapatan per bulan. Per bulan. Ini berarti pendidikan terakhir. Ini berarti usia. Demografi. Tapi ini saya ini dulu ya. Saya buat ini begini. Saya tarik di sini ya. Nah, ini juga saya tarik. Ini total aja. Ini saya hapus. Saya masukkan iya dan tidak. Ini berarti F, ini persen. Nah, ini juga sama. Ini artinya total ya. Total. Nah, dari total satu orang yang usianya 18 sampai 25 ternyata gitu ya, ternyata dia memang berwakaf. Dari total 24 orang ya, yang usia 25 sampai 35 itu 13 orang itu berwakaf. Lalu di sini dari total 4 orang gitu ya. Nah, 4-4-nya adalah dia berwakaf ya. Jadi ini kita bagi aja semuanya dengan 37 ya. Kita bagi dengan 37.
kita bagi dengan 37 semuanya. Ini ada. Yang dapat. Ya, ini kita kotakin ya di sini. Kita copy. Ini dia tabelnya. Nah, ini bisa kita apa? Kita atur tabel desainnya. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang banyak ya di usia 25 sampai 3. Nah, ternyata di sini yang paling banyak adalah yang S2 atau S3 dan ini juga ya ini S2 S3 lalu ini pendapatannya. Berarti kita bisa bilang di sini ya. Dari total ya responden yang berwakaf ya, ya memiliki kriteria ya usia ya usia 25 sampai 35 tahun ya pendidikan S2 atau S3 dan memiliki pendapatan per bulannya adalah 5 sampai 10 juta. Ini dia. Nah, jadi dia bisa kelihatan di sini. Nah, ini adalah bivariate melihat ya hubungan ataupun sebaran data berdasarkan usia, pendidikan terakhir sama pendapatan per bulan berdasarkan tadi yang dia berwakaf iya atau tidak. Ini berwakaf saja. Ya, kita lihat sini. Kita lihat yang sebagian besar yang iya saja. Berarti ini ketahuan di sini. Nah, berikutnya bagaimana dengan karakteristik yang dia berwakaf uang, ya, berwakaf uang. Sama seperti tadi, ini kita copy saja ini, ya. Kita copy ini, ya. Kita taruh di samping aja, biar kita nggak usah bikin 2 kali. Ini frekuensinya saya buang, ya. Ini juga frekuensi saya buang. Nanti saya tinggal masukin datanya berdasarkan apa pivot lagi, ya. Ini saya klik ya, saya buang semuanya. Saya masukkan yang kolom adalah wakaf uang, gitu ya, wakaf uang. Lalu gantian ini adalah usia di kolom. Saya taruh values ya. Ini saya copy datanya saja ini. Nah, sampai sini juga boleh. Kita copy ya. Kita copy, kita masukkan di sini. Ya, ini adalah usia, lalu saya rapihin langsung di sini biar bisa langsung kita masukkan ya, iya tidaknya. Lalu berdasarkan pendidikan terakhir ya ini dia sudah saya masukkan lagi sini, saya copy lagi, ini saya masukkan di sini, lalu saya atur. Nah, ini dia. Terakhir adalah yang pendapatan per bulannya. Saya masukkan lagi di sini. Ya. Ini saya copy di sini. Saya paste spesial. Lalu saya atur lagi. Saya Ctrl X. Saya Ctrl V. Lalu ini saya Ctrl X lagi. Nah, ini dia. Ya. Oke ya. Setelah itu baru saya masukkan ya di sini. Ini saya ini aja ya. Saya delete. Ini saya delete lagi. Saya delete. Ini saya copy. Saya masukkan di sini. Nah, ini dia. Ya, masuk. Ini juga sama, saya copy. Saya masukkan di sini. Ini belum masuk. Ya, ini udah. Ini juga. Ya, nggak usah. Rapiin lagi di sini. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Ini usia yang dominan, lalu pendidikan juga sini dominan adalah S2 S3 dan juga di sini yang paling dominan untuk pendapatan per bulannya 5 sampai 10 juta. Bold ya. Ini saya copy.
juga sama, saya bahkan sini tabelnya. Nah, ini dia tabel desainnya, saya ganti dengan, nah ini dia. Berarti dari total juga sama di sini ya. Berwakaf uang memiliki kriteria usia 25 sampai 30 tahun dan pendidikannya S2 S3 memiliki pendapatan per bulannya 5 sampai 10 juta. Nah, ini juga menggambarkan karakteristik orang yang berwakaf uang. Nah, berikutnya, apakah ada kecenderungan bahwa orang yang berwakaf juga memiliki kecenderungan juga untuk melakukan wakaf uang? Artinya harus didominasi orang yang berwakaf juga dia melakukan wakaf uang, jangan sampai dia tidak melakukan wakaf uang ya, sama-sama berwakaf. Kita cek datanya ya. Nah, caranya adalah yang di pivot tinggal kita ganti ya. Nah, ini dia. Wakafnya kita masukkan di kolom, wakaf uangnya kita masukkan di row ya. Maka ini sudah kelihatan di sini, kita copy ya. Kita copy ya, kita masukkan di sini. Fase spesial. Nah, ini dia. Ini berarti adalah ini saya insert ya di sini nih. Ini berarti wakaf, ini berwakaf ya. Ini artinya wakaf. Wakaf. Kalau ini berarti dia wakaf uang. Nah, ini wakaf uang. Ya, ini adalah disebutnya cross tabulation ya. Ini wakaf uang, ini wakaf. Saya copy di sini ya. Ini saya masukkan tabelnya. Saya klik di sini. Klik kanan auto text ya, atau konten. Nah, ini dilihat sini ya. Dari total ya 20 orang yang melakukan wakaf ya. 20 orang tuh yang mana? Nah, ini dia. Ini kalau di total 20 ya. 20. Ini 20. Kalau ini yang tidak ada 17. Lalu yang ia melakukan yang ini nih berarti. Saya bold. Ya. Dari total 20 orang yang melakukan wakaf, ya, ternyata 17 orang juga melakukan wakaf uang. Ya. Berarti berapa persen? 17/20 ya di sini. Berarti dari 20 orang ini 17 dibagi 20, 85% atau 85%. Ya. Artinya ada kecenderungan ya orang yang melakukan wakaf ya akan juga melakukan wakaf uang. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan berikut ya. Apakah juga memiliki kecenderungan iya? Ternyata iya. Kecuali yang ya di sini ternyata tidak wakaf uangnya misalkan terbalik, berarti tidak. Tapi di sini ternyata benar bahwa total ya di sini yang orang wakaf 20, ternyata wakaf uangnya juga banyak 17. Berarti total 85% dari total yang dia melakukan wakaf. Ya, berarti memang punya kecenderungan. Nanti ujian seperti ini ya. Jadi saya kasih data mentah, saya kasih soal-soal seperti ini nih. Karakteristiknya bagaimana gitu. Kalian tinggal mengeksplorasi data-data tersebut. Sampai sini bisa diikuti. Nanti setelah ini saya share lah Word-nya, Excel-nya juga. Bisa diikuti ya. Nah, berikutnya adalah kita sekarang compare. Tadi kita ngolah pakai apa namanya? Pivot table, pakai tabel gitu ya. Lalu bagaimana nih kalau kita ngolahnya pakai SPSS gitu? Apakah akan serumit pakai pivot gitu ya satu-satu? Enggak, tentu tidak. Software dibuat untuk mempermudah kerjaan manusia. Nah, ini karena datanya bentuknya kalimat begini disebutnya string ya, string atau kualitatif kalau di SPSS. Kita buka SPSS sekarang ya. SPSS sekali merem langsung keluar hasilnya semua. Nah, kita keluarin SPSS. Itulah pentingnya kalian menguasai software ya. Karena apa? Pengolahan datanya jadi jauh lebih cepat dibanding pakai Excel gitu. Cuman
Excel gimana ya? Excel sebenarnya bisa aja cepet kalau kalian memang terbiasa ya. Ini saya cancel aja. Nah, perhatikan di sini kalau Excel apa SPSS-nya jalan itu ada tulisannya gitu. IBM SPSS Statistic Processor is ready ya. Di sini ada tulisannya is ready. Kalau unavailable berarti belum ready, belum bisa dipakai. Itu berarti ada masalah, entah itu crack-nya lupa kalian copy atau nggak cocok misalnya. Ya, jadi di sini tulisannya ready, artinya sudah bisa dipakai. Ada dua window, data view sama variable view. Data view berarti nanti untuk copy paste data, variable view adalah untuk mengidentifikasi variabel apa yang dipakai. Langkah pertama adalah kita akan identifikasi variabelnya. Karena ini bukan angka, maka ini saya copy dulu ya. Saya copy judulnya biar enak sini. Ini saya copy judulnya. Lalu saya transpose. Saya transpose biar kita nggak usah ngetik satu-satu. Klik kanan, paste spesial, value and transpose ya. Value and transpose. Kita klik sini jadi bentuknya seperti ini. Total ada 11 ya. Saya copy ini 11-11-nya. Saya paste tapi di sini, di label. Sampai 11 ke bawah. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dapat 11 ya, sudah oke nih 11. Nah, ini tipenya karena dia bentuknya bukan angka, nanti minggu depan saya ajarin cara membuat angkanya ya. Cuman ini hanya deskriptif saja, jadi nggak perlu kita ubah jadi angka. Ini karena dia bentuknya bukan angka, maka ini saya ganti dengan namanya string di sini. String. Ini berarti kualitatif. Karakter datanya kita bikin 30 ya. Oke. Kalau sudah, saya blok di sini 2 nih ya, pakai ini aja, pakai shift ke kanan sekali gitu ya, saya copy, Ctrl C. Saya copy, lalu saya blok begini, saya paste. Oh enggak dia. Oh dia nggak mau. Maunya satu-satu berarti. Ini saya copy, saya cek, Ctrl C, saya blok. Kenapa nggak mau nih? Nah ini dia, saya paste, string semua ya. Juga ini sama, ini saya copy, ya. Terus ini saya blok lagi, saya paste. Maka jadi 30 semua ya. Udah. Ini saya bentuk string semua ya. Udah. Kalau sudah tinggal kita masukkan datanya ini. Datanya saja, judulnya jangan ya, datanya. Saya taruh di sini ya. Di perhatikan di sini saya taruh di A2. Saya pencet Ctrl Shift bareng-bareng ke kanan sekali, ke bawah sekali ya. Maka sudah otomatis ini ke blok semua dan saya copy ya. Nah, itu dia, saya copy. Jadi caranya Ctrl Shift ke kanan sekali, ke bawah sekali gitu. Saya copy, saya tinggal masukkan di data view ya, data view. Nah, data view. Kalau sudah ya, kalau sudah tinggal kita buat bagaimana mengeluarkan ini deskriptif univariate. Sangat gampang, tinggal analyze deskriptif. Nah, ini frekuensi ya. Kalau sudah kita klik di sini, kita blok semua, blok A, Ctrl A, masukkan. Udah, kalau sudah mau bentuk chartnya apa? Saya mau chartnya bar chart, boleh gitu ya. Terus percentage ya. Keluar bar chart. Continue, oke. Maka otomatis langsung keluar. Nah, udah kedip dia. Nah, langsung keluar kan? Usia langsung keluar ya. Jenis kelamin langsung keluar. Nggak usah pakai pivot-pivotan tadi itu kayak tadi tuh. Lama kan? Domisili keluar. Pendidikan terakhir dia dikeluarin tuh semua datanya. Ya. Nah, ini udah keluar grafiknya juga. Nah, ini dia. Ini bar chartnya. Ya, ini bar chartnya. Bar chart. Ini juga bar chart udah keluar semua. Ya. Saya mau pie chart boleh gitu misalnya, ya. Mau pie chart boleh gitu. Boleh pie chart boleh. Pie chart tinggal diulang lagi aja tadi. Saya klik frekuensi, ini tinggal diganti yang chartnya dengan pie chart. Kita lihat pie chart kayak apa. Oke. Kita keluarkan. Nah, dia akan keluar lagi hitungannya. Nah, ini langsung keluar pie chartnya tuh. Ya. Tuh, tinggal milih mau yang mana. Cuma pasti tidak akan seperti Excel ya, dia seperti ini. Udah kan? Cepet kan? Cuman kedip sekali langsung keluar semua hasilnya kan? Ngapain capek-capek tadi pakai pivot ya Bu gitu. Ya kan saya ajarin supaya kamu pivot bisa gitu ya. Pakai Excel bisa, pakai software juga bisa, harus begitu ya. Yang gampang juga harus bisa. Yang susah juga harus bisa ya. Nah, lalu Bu kalau yang tadi gimana? Yang soal berikutnya nih yang bivariate. Nah, ini juga sama, tinggal klik-klik aja di sini nih. Caranya adalah di sini nih.
analyze, deskriptif gitu ya. Di sini ada namanya cross tabulation. Ya, ini yang kita pakai. Klik. Saya mau keluarin tadi ya, kolomnya adalah pernah berwakaf iya, atau pernah berwakaf uang kita taruh ya. Ini kolomnya. Row-nya adalah tadi apa? Usia, lalu pendidikan, lalu pendapatan per bulan. Lalu kita klik selnya adalah total, ya klik total di sini, oke. Maka otomatis dia akan keluar semua di sini. Nah ini dia tuh langsung ada persentasenya ya. Ini adalah usia dengan pernah berwakaf atau belum ya, ini udah ada frekuensi dengan persentase. Lalu yang bawahnya usia dengan wakaf uang, ini udah ada keluar. Ini juga sama pendidikan terakhir dengan wakaf. Ini juga sama pendidikan dengan wakaf uang, pendapatan per bulan dengan wakaf, pendapatan per bulan dengan wakaf uang. Lalu yang satu lagi ya udah tinggal analyze, descriptive cross tab lagi ya. Ini saya keluarin, juga saya keluarin ya. Antara apa tadi? Wakaf berwakaf sama wakaf uang. Udah tinggal oke, tinggal masukkan. Nah, maka langsung keluar seperti itu ya. Nah, ini kan udah sama tadi 17 ya. Dari 20 17 berarti 45% dari total yang memang dia sudah dia berwakaf dan berwakaf uang. Nah, sudah selesai. Lalu ngopi ini gimana, Bu? Ngopi data ini bagaimana? Gampang. Kalau data ini sebenarnya buat lampiran sangat mudah. Jadi kalian tinggal ini aja tinggal klik di sini ya, output di sini semuanya nih. Nah, klik aja output semuanya. Klik kanan, copy. Nah, copy aja. Tuh. Copy. Nah, ini ada Excel worksheet juga bisa. Nah, boleh dimasukkan ke dalam Excel sini ya. Nanti tinggal diotak-atik aja. Nah, itu udah semua. Nah, udah semua ya. Tuh. Mulai dari ininya. Kalau misalnya gambar-gambarnya gimana? Gambar-gambarnya ini kalau kalian copy semuanya, copy ya, lagi. Misalkan saya mau bikin lampiran di copy ya gitu ya. Aja sini, nanti saya keluarin di sini. Nah, ini dia. Paste. Paste aja di Word. Otomatis semua grafiknya sudah masuk ke Word. Kalau tadi kan nggak masuk ke Excel ya. Nah, ini masuk ke Word semua. Ini buat lampiran di Word-nya SPSS-nya. Ini buang aja. Gampang ya kalau pakai software ya. Cepet banget tuh. Nggak usah pakai pivot-pivot lagi yang tahap 1, nyari frekuensi, bikin tabel lagi. Nah, ini udah semua tabel. Jadi udah otomatis enaknya kita bisa software, nguasain software-software tuh begitu. Yang lama jadi cepet, yang susah jadi mudah ya. Tapi kembali lagi konsepnya harus paham mana itu row, mana itu kolom gitu ya, supaya menginterpretasikannya juga bisa. Karena mengolah saja kalau kalian nanti bingung cara interpretasinya juga sama aja bohong gitu. Ya. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dua alat analisa tadi mengenai Excel maupun SPSS awal. Ini baru basicnya aja, basic banget ya. Nanti kalian setelah ini latihan sendiri ya, tidak perlu dikumpul, latihan saja ya. Jadi terserah masing-masing mau belajar atau enggak ya. Yang penting saya sudah ngasih, boleh di stop ininya rekamannya. Nanti kalian lakukan kembali berulang-ulang gitu ya, sehari sekali aja cobain gitu ya. Coba yang lain gitu ya dengan data-data itu silahkan ya. Kalau misalkan mau coba. Nanti kalau sudah merasa bisa ya sudah, besok saya lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Ini kebiasaan ya, saya udah bilang berkali-kali kalau absen tuh jangan sampai lupa. Suka gitu deh. Kelihatan nggak care-nya nih, masa pagi kuliah jam segini baru bilang lupa absen. Bodoh ah. Saya udah bilang berkali-kali pokoknya ya ke kalian ya. Saya udah berkali-kali bilang absen ya. Kalau kalian sama sekali nggak absen tuh bener-bener kayaknya nggak care gitu. Udah saya cuekin aja lah. Salahnya bukan karena saya. Udah ya. Pokoknya kalau udah masalah absen, kalau udah jam segini menurut saya sudah kelewatan ya dari pagi soalnya. Ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Pertanyaan, silakan. Nanti kalau ini udah saya akan Saya akan Saya akan save ya. Nanti saya bikin satu folder yang tadi ya supaya kalian bisa latihan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri
untuk materi hari ini. Nggak ada yang mau nanya? Masih ada orang kan? Kayaknya udah cukup sih, Bu. Cuma Hmm. kaget dikit aja. Kenapa? Kaget dikit. Apa? Tiba-tiba udah jadi. Iya, emang harus cepat. Jangan lama-lama. Nah, Pakai itu namanya. SPSS. Iya, kalau pakai cepet kan udah langsung kelihatan kalau pakai SPSS kan. Nah, itu tapi tetap kalian harus coba yang pakai pivot ya, supaya terbiasa untuk di kondisi yang tidak menguntungkan lah gitu ya, pelan-pelan, gitu aja. Oke ya, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Pastikan sudah absen, saya sudah sampai jam 3 ya nanti. Karena kalau udah lewat terus sampai sore lupa, aduh saya udah bener-bener nggak bingung gitu. Kamu tuh kerjainnya apa sih yang dikerjain gitu ya. Perasaan saya juga sibuk Mak, sibukan saya gitu ya. Tapi selalu ingat gitu apa yang menjadi tugas. Cuma untuk absen aja kok bisa nggak abai banget gitu. Saya sampai bingung loh sama anak-anak begitu tuh. Bingung saya. Ya pokoknya jangan sampai nyusahin orang lah ya. Kalian saling mengingatkan, bagi yang belum absen silakan absen gitu ya. Tolong diingatkan kembali ke teman-teman yang lain yang belum absen. Saya kurang baik apa gitu ya. Saya ngasih waktunya tuh nggak 40 menit, nggak 30 menit loh. Bahkan 2 jam, 3 jam gitu ya. Tapi sampai sore ini baru ingat dia belum absen coba. Keterlaluan banget ya. Udah saya cuekin aja. Habisnya dikasih hati suka begitu deh, teman-teman tuh suka begitu. Kadang saya mau baik-baik banget tapi kok kayaknya untuk absen aja udah diingatin dari pertemuan pertama, padahal saya udah bilang minggu lalu. Absen saya udah pokoknya kalau udah sore atau malam bener-bener saya nggak akan jabanin, biarin aja gitu ya. Oke gitu aja ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan yang mungkin yang live ya, ada sekitar 5 orang yang live ya. Nanti tolong kabarin saja yang live ini yang tidak ikut di pertemuan yang sekarang, yang ini kan 26 nih, berarti ada 5 orang, kabarin aja untuk absen ya, seperti itu. Nanti saya share materi yang tadi. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi